Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3B akan memaparkan hasil pemeriksaan feses pada domba. Selamat menyaksikan. Endoparasit adalah parasit yang memperoleh nutrisi dan sumber daya lainnya dari tubuh inang. Endoparasit ini dapat ditemukan pada berbagai organ atau jaringan dalam tubuh inang, seperti usus, darah, hati, paru-paru, dan lain-lain. Jenis-jenis endoparasit yang mungkin ditemukan atau menginfeksi pada hewan yang diperiksa. Yang pertama adalah Cestoda atau tapeworm. Contohnya adalah Taenia ovis, yang juga dikenal sebagai cacing pita pada domba. Namun, selain pada domba, bisa juga menginfeksi kambing. Cacing ini sering ditemukan pada usus halus domba ataupun kambing. Yang kedua ada Nematoda atau roundworm. Contohnya ada Haemonchus contortus. Dia hidup di dalam lambung domba dan menghisap darah, maka menyebabkan anemia. Infeksi ini biasanya terjadi melalui pakan ataupun air yang terkontaminasi oleh larva cacing. Yang kedua adalah Trichostrongylus. Ini juga umum terjadi dan dapat menginfeksi domba. Beberapa spesiesnya itu ada Trichostrongylus colubriformis dan juga Trichostrongylus axae. Cacing ini menginfeksi usus halus dan dapat menyebabkan diare. Sebelum melakukan pengambilan spesimen, penting untuk memeriksa hewan dengan tujuan untuk mengetahui dan mendiagnosis parasit yang ada pada domba dengan gejala seperti diare, penurunan berat badan, dan gangguan pencernaan. Kemudian untuk gambaran makroskopis feses, yaitu seperti ini, dengan feses ini diambil dari domba di kandang Ciparanje. Kemudian pengambilan spesimen, ini merupakan tahapan pengambilan spesimennya. Lalu simpan spesimen di dalam kulkas yang kemudian diperiksa pada saat praktikum dengan menggunakan 4 metode, yaitu uji natif, uji apung, sedimentasi, dan juga McMaster. Lalu selanjutnya ada pengertian ataupun prinsip dari keempat uji pemeriksaan feses tersebut. Yang pertama itu ada uji natif yang merupakan metode pengujian yang dilakukan pada sampel feses yang diambil langsung dari sumbernya tanpa mengalami perubahan ataupun modifikasi yang signifikan. Jadi ini tuh prinsipnya kita langsung mengambil fesesnya lalu diletakkan pada objek gelas dan lalu diperiksa. Yang kedua ada uji apung yang merupakan uji yang untuk mendeteksi adanya telur cacing pada feses. Telur cacing tersebut akan mengapung ke permukaan larutan. Lalu yang ketiga ada uji sedimentasi yang merupakan uji yang berkebalikan dengan uji apung, di mana pada uji ini menggunakan larutan yang memiliki massa jenis lebih berat akan membuat telur maupun larva cacing tenggelam dan mengendap pada dasar wadah. Lalu yang keempat ada uji McMaster. Uji ini itu merupakan uji kuantitatif karena selain menentukan positif dan negatifnya, uji ini juga dapat menentukan seberapa banyak telur yang terkandung dalam feses tersebut. Alat bahan yang digunakan untuk pemeriksaan feses. Yang pertama itu alat yaitu ada tusuk gigi, ada pipet, ada saringan, ada objek glass, ada cover glass, ada beaker glass, ada tabung reaksi, ada mikroskop, spatula, dan juga graduate cylinder. Lalu yang keempat ada bahan-bahannya. Yang pertama itu ada sampel, ada aquades, ada larutan pengapung, ada methylene blue, ada larutan garam juga. Prosedur pelaksanaan uji apung dan McMaster. Langkah yang pertama, masukkan aquades ke dalam graduated cylinder sebanyak 42 ml. Lalu, masukkan sampel feses sebanyak 3 gram pada graduated cylinder. Kemudian, homogenkan dan saring campuran ke dalam beker. Lalu, buang residu pada saringan dan masukkan hasil saringan ke dalam test tube. Lakukan sentrifugasi selama 4 menit dengan kecepatan 1500 rpm dan buang cairan supernatannya. Kemudian, masukkan larutan gula setengah test tube dan campurkan. Lalu, masukkan larutan NaCl untuk sisanya, kemudian homogenkan kembali. Selanjutnya, masukkan campuran sampel feses secukupnya pada McMaster dan amati slide McMaster di bawah mikroskop. Lalu yang selanjutnya, masukkan kembali NaCl sampai test tube penuh dan membentuk meniskus atau cekungan, lalu diamkan selama 10 menit. Simpan cover glass pada bagian atas test tube.
Lalu simpan pada objek gelas. Lalu amati dengan perbesaran 4 dan 10 kali pada mikroskop. Prosedur pelaksanaan uji sedimentasi. Yang pertama, gunakan alat pelindung diri seperti jas lab, masker, dan gloves. Yang kedua, sterilkan meja menggunakan alkohol. Dan yang ketiga, sterilkan alat-alat dengan alkohol swab. Yang keempat, ambil dan timbang feses sebanyak 4 gram, lalu aduk bersama Aquades 42 ml secara homogen. Larutan disaring dengan saringan dan suspensi disimpan dalam gelas jus. Yang keenam, suspensi yang telah disaring didiamkan selama 10 menit di dalam gelas jus supaya mengendang. Setelah itu, ambil supernatan pada endapan tersebut sebanyak 70% dan tambahkan Aquades kembali dan homogenkan. Lakukan langkah tersebut sebanyak 3 kali hingga supernatan tampak jernih. Pada di langkah terakhir, ambil supernatan sebanyak 90%. Dan yang terakhir, tambahkan methylene blue sebanyak 1 tetes dan homogenkan. Untuk interpretasi hasil, kami nyatakan hasilnya negatif karena kami tidak menemukan adanya parasit atau telur pada saat pemeriksaan secara mikroskopis. Dan pada pemeriksaan keempat uji ini, hanya ditemukan artefak atau pseudoparasit berupa plant fiber, serat makanan, dan lain-lain. Mengapa dari hasil pengamatan ditemukan hal tersebut? Hal ini kami asumsikan karena pada saat kami mengambil feses di kandang Ciparanje, kami tidak mengkonfirmasi kepada penjaga kandang perihal yang mana hewan yang sakit atau yang sehat. Dan juga hal ini dikarenakan karena tidak ada penjaga pada saat itu yang sedang jaga saat kami mengambil feses. Kemudian feses yang kami gunakan juga terbilang tidak fresh karena sudah lebih dari 24 jam feses tersebut diamati dari pada saat pengambilan feses. Kemudian masuk juga ketidaktelitian kami dalam mengamati di bawah mikroskop. Untuk pengobatan endoparasit, penting untuk mengetahui serta mengidentifikasi jenis parasit yang menginfeksi domba tersebut terlebih dahulu. Hal ini dapat dilakukan melalui pemeriksaan tinja dan juga tes diagnostik lainnya yang dilakukan oleh dokter hewan. Setelah itu, pemilihan obat cacing yang tepat berdasarkan jenis parasit yang terdeteksi, dokter hewan akan merekomendasikan obat cacing yang tepat untuk mengobati infeksi tersebut. Dan ada beberapa sediaan obat cacing yang tersedia dan beberapa obat cacing juga lebih efektif untuk mengobati jenis parasit tertentu. Dan penting untuk mengikuti protokol serta dosis yang tepat sesuai dengan anjuran yang diberikan oleh dokter hewan. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya infeksi endoparasit pada hewan ternak. Yang pertama yaitu menjaga sanitasi kandang dengan baik dengan cara membersihkan kandang secara teratur, menghindari penumpukan tinja, dan menjaga area pakan dan air bersih dari kontaminasi. Kemudian ada yang namanya rotasi padang rumput. Nah, untuk praktik rotasi padang rumput ini dapat membantu mengurangi tingkat infeksi parasit di lingkungan. Di mana dengan cara memindahkan domba ke padang rumput yang baru yang belum terkontaminasi, di mana untuk larva parasit yang ada di padang rumput sebelumnya itu akan mati karena tidak adanya inang. Kemudian perlu juga untuk memperhatikan pengendalian pakan, di mana dipastikan pakan yang diberikan kepada domba itu bebas dari kontaminasi larva parasit, dan hindari juga memberikan pakan yang terkontaminasi oleh tinja atau area pakan yang terkontaminasi oleh air limbah.